Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam baik saudara-saudaraku yang banggakan. Pada kesempatan ini akan membahas pembahasan yang divisi sekarang bahas tepat bab kalkulus variasi. Nah, di dalam bab kalkulus variasi akan membahas persamaan brain. Nah, perlu terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat tentang persamaan Lagrange ini. Jadi pertama bahwa persamaan Lagrange ini merupakan perluasan dari persamaan Euler. Kemudian yang kedua, bahwa persamaan Lagrange ini banyak sekali dalam menggambarkan persamaan gerakan atau mendeskripsikan gerakan suatu sistem partikel dalam suatu sistem partikel. Atau dengan kata lain tepatnya bahwa persamaan Lagrange ini banyak sekali digunakan dalam mekanika. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya bahwa persamaan Lagrange kita pahami, perlu kita mengerti dengan baik. Nah, konsep dasar itu diawali oleh besaran-besaran yang berlaku pada gerakan-gerakan dalam mekanika, kecepatan, percepatan. Nah, oleh karena itu misalkan katakanlah misalkan F dalam Euler itu adalah suatu fungsi dari Y yang Z kemudian fungsi dE dx dz x dan x, maka ada dua kurva yang terdapat pada fungsi pada F. Jadi ada dua kurva. Nah, kurva yang manakah itu? Ya, di kurva yang manakah itu? Yaitu ada dua, yaitu fungsi Y terhadap X dan fungsi Z juga terhadap X. Di dalam hal ini berlaku sistem koordinat Kartesian yang 3 dimensi, mana Y merupakan X, juga Z merupakan fungsi X, sehingga integral stasioner dari kedua fungsi itu dapat dinyatakan sebagai F dx. Nah, ini kan yang persamaan ini kan yang sering kita nyatakan sebagai integral
Euler ya, integral stasioner yang mempersyaratkan persamaan Euler bisa kita gunakan. Nah, dengan demikian maka I-nya pun dapat kita untuk menjadi dua bagian. Jadi dua fungsi. Pertama yaitu fungsi f sebagai fungsi x tentu y kemudian aksen, maka di sini adalah dx. Demikian pula halnya kedua, tetap fungsi x di sini, tapi di sini adalah set aksen dx. Jadi artinya bahwa baik f maupun f yang di atas ini maupun bawah semuanya diturunkan sebagai fungsi x ya. Nah, dengan demikian kita bisa tahu bahwa untuk persamaan Euler jika kita menganggap kedua integral ini adalah stasioner, nah, maka kita bisa tuliskan d ya, dx kemudian df itu adalah dy aksen kurang df dy sama dengan 0. Oke, demikian pula halnya ini tetap d dx ini df dz aksen kurang df per dz juga sama dengan, maka yang ini yang kita sebut sebagai persamaan Euler ya. Jadi persamaan Euler. Nah, katakanlah ini adalah sebuah sama di dalam aspek persamaan. Nah, selanjutnya di dalam mekanika persamaan satu ini jadi persamaan satu tersebut mendeskripsikan, jadi sesungguhnya mendeskripsikan gerak, jadi gerak sebuah sistem atau gerak suatu sistem partikel dengan asumsi, jadi dengan asumsi ada asumsi yang digunakan bahwa setiap sistem partikel selalu bergerak dalam suatu cara sehingga jadi selalu bergerak dalam suatu cara, jadi suatu cara ini ketentuan yang berlaku dalam suatu cara sehingga integral I ya L dt adalah juga stasioner. Nah, saya ingin menegaskan kalau yang di atas ini fx, y aksen tx, nah yang dikatakan f ya, f dikatakan f. Jadi semua merupakan sebuah fungsi ruang ya, fungsi ruang. Tetapi pada saat persamaan Euler ini digunakan untuk sistem partikel yang bergerak dalam satu sistem, sedemikian sehingga ada sebuah persamaan integral adalah L dt yang juga bersifat stasioner, maka sesungguhnya I L dt serupa dengan I F dx ya. Jadi kalau ini yang berkaitan tentang fungsi ruang, maka yang I L dt itu berkaitan tentang fungsi-fungsi gerakan. Nah, di mana L ini saya tulis ulang. Nah, jadi kita sudah dapatkan. Jadi di mana adalah LDT, di mana
di mana L ini yang disebut sebagai Lagrange, fungsi Lagrange L. Kemudian fungsi Lagrange dengan persamaan L sama dengan T dikurang V. Jadi kita sudah masuk ya, di mana L itu merupakan T dan V. Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa T itu adalah energi kinetik ya, dan V adalah energi potensial. Jadi kesimpulannya bahwa L itu tak lain adalah sebuah penjumlahan energi, sebuah sistem yang melakukan gerak dalam sebuah medan potensial. Jadi L itu yang tak lain juga adalah energi total, tetapi kita menyebutnya sebagai Lagrange. Ya, kita menyebutnya sebagai Lagrange untuk menghormati jasa penuhnya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan pertanyaan adalah bagaimana menjabarkan persamaan Lagrange melalui persamaan Euler. Ya. Bagaimana menjabarkan? Maka ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Ya. Pertama, tentu variabel-variabel yang berlaku pada sistem gerak sedikit memiliki perbedaan dengan variabel-variabel yang terdapat pada persamaan Euler. Nah, oleh karena itu langkah awal yang kita harus lakukan dalam menentukan persamaan Lagrange adalah menetapkan besaran-besaran apa saja yang berlaku pada sistem gerak tersebut. Tetapkan besaran-besaran. Nah, seperti Px, katakan sorry ini saya terlalu agak besar V. Hanya ini katakan Vx, tak lain adalah dx per dt. Nah, simbol kecilnya adalah x dot. Jadi bukan x aksen, tetapi menggunakan istilah x dot. Ya. Demikian pula untuk py, laku dE dt ini adalah y dot. Nah, kita tidak gunakan set karena set nanti sebagai sumbu yang berpengaruh. Tidak apa-apa, kita tulis set dv set itu adalah d set per dt, dan tak lain juga adalah set dot. Ya. Nah, tentu turunan kedua dari fungsi gerakan itu, nah ini adalah namanya AX yang kita sebut dengan dvx dt, ya, dvx dt, atau bisa kita tulis x double aksen double dot 2, ya. Demikian pula untuk AE menjadi dvy dt berarti double dot 2, dan demikian pula untuk aset adalah dv set per dt double set kali. Oke. Nah, setelah kita merumuskan beberapa persamaan-persamaan, besaran-besaran yang sistem gerak, maka berikutnya kita ingin menentukan T. T itu tak lain adalah 1/2 NV kuadrat. Karena V ini diasumsi dia merupakan berada dalam ruangan, maka ini bisa kita ubah menjadi 1/2 NVX kuadrat ditambah PY kuadrat ditambah DZ kuadrat. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk dot, ya, namanya X
dot pangkat 2 ya, tambah Y dot pangkat 2 ditambah Z dot pangkat 2. Oke, itu adalah untuk energi kinetik. Nah, sekarang untuk energi potensial. Jadi untuk energi potensial, katakan bahwa energi potensial itu, saya sedikit ya, energi potensial itu kita mengambil contoh bergantung pada satu arah, misalnya potensial gravitasi. Nah, misalkan dia bekerja pada mgz ya. Nah, ini katakanlah persamaan bintang, persamaan bintang. Nah, oke. Kemudian persamaan apa? Persamaan energi kinetik dan maupun persamaan potensial, energi potensial, kita substitusikan ke dalam persamaan Lagrange ini, persamaan energi total atau persamaan Lagrange ya, yaitu T dikurang V, T dikurang V, sehingga kita dapatkan L sama dengan 1/2 M X pangkat 2, kemudian Y dot pangkat 2 ditambah Z dot pangkat 2 kurang M G Z ya, kurang M G Z. Nah, sekarang kita coba menerjemahkan, karena L ini, jadi perlu saya buat catatan sedikit di sini. L itu adalah identik dengan F pada persamaan Euler. Sehingga kalau L-nya ini kita ingin stasionerkan, maka akan kita dapatkan 3 kombinasi. Yang pertama, IX, yaitu integral ya, Lx ya, kita tulisnya saja Lx, di mana merupakan apa namanya, sorry, saya tulis saja L. Nah, kita lihat L-nya ini kan merupakan fungsi apa? Fungsi tentu saja adalah fungsi T ya. Ingat, karena merupakan fungsi T, maka kita, karena T merupakan sebuah variabel bebas, kemudian kita tulisnya ini sebagai X, bisa juga ya. Nah, kemudian fungsi X dot, kemudian dikali dt, gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian, karena ini serupa dengan persamaan Euler, maka persamaan Euler daripada fungsi IX ini adalah, tentu adalah d dt ya, karena d dt, kemudian ini adalah dl per, nah di sini adalah x dot, bukan x aksen ya, tapi x dot. Nah gitu, karena diturunkan ke jadi bedanya kalau di Euler itu maka digunakan x aksen, karena yang menjadi menjadi variabel yang diturunkan ke fungsi x ataupun fungsi y ataupun fungsi z. Tetapi di dalam konteks ini diturunkan ke fungsi t. Jadi dt itu sebagai pembagi, sehingga kita tidak bisa menentukan x aksen, karena sudah ada aturannya bahwa setiap variabel apapun dibagi dengan unsur waktu, maka itu tak lain adalah kecepatan. Dan kita sudah dirumuskan bahwa x dot itu menyatakan dx dt ya, kan dx dy. Oke. Nah, selanjutnya kita dapatkan di sini dl dl dx. Nah, dengan cara yang sama untuk ie tetap kita tulis t di sini, tetapi di sini y dot dt, maka di sini kita dapatkan d dt dl dy dot kurang dl dy. Nah, ini ada sama dengan 0. Kemudian tentu saja iz sama dengan l t ya, bukan iz dan z dot, kemudian dt. Nah, maka kita dapatkan d dt dl
dz dot kurang dl, kemudian dz sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan persamaan Lagrange, ya. Nah, kalau persamaan Euler menggunakan fungsi f. Nah, itu bedanya, ya. Dengan persamaan Lagrange, dinamakan sebagai persamaan Lagrange. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin menyelesaikan L ini, jadi menyelesaikan L ini yaitu Lagrange yang merupakan penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial, diterapkan ke dalam persamaan Lagrange, maka akan diperoleh hasilnya seperti berikut. Jadi kalau saya tuliskan dulu L sama dengan seperempat M X dot pangkat 2 ditambah Y dot pangkat 2 ditambah Z dot pangkat 2 dikurang MG Z. Maka coba saya langsung turunkan dulu untuk mencari untuk DLDE. Nah, untuk DLDY ada tidak fungsi Y di sini? Itu tidak ada, ya. Sehingga untuk DLDY sama dengan 0. Nah, kita cari lagi untuk DL. Saya mulai dulu DL DX, ya. Nah, tidak apa-apa, ya. X-nya juga sama dengan 0, DL DY sama dengan 0. Sekarang DL DZ. Nah, DL DZ ada kan? Ini 0, yaitu sama dengan minus Mg. Oke. Sehingga persamaan Lagrange, ya. Persamaan Lagrange untuk sumbu X, ya. X kita dapatkan D dt sama dengan dl dx dot, ya, sama dengan 0. Kemudian untuk sumbu E kita dapatkan D dt dl d e dot, ya, sama dengan 0 juga, ya. Kemudian untuk sumbu Z-nya kita dapatkan D dt dl per dz. Nah, untuk dl dz-nya itu ada, ya, adalah min mg. Nah, karena untuk dl dz-nya ini adalah min mg, maka ini jadi plus. Dengan demikian ini jadi mg sama dengan 0. Maka inilah juga disebut dengan persamaan Lagrange yang kita dapatkan. Nah, tentu saja nanti ke depan bisa saja dalam satu sistem gerakan tersebut akan muncul jarak, akan muncul perpindahan, akan muncul kecepatan, muncul percepatan, ya. Dan memang ini sudah mewakili, ya, untuk hal-hal tersebut. Nah, baik, saudara-saudaraku yang saya banggakan, untuk sementara kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang persamaan Lagrange. Jadi sekali lagi bahwa persamaan sebuah keadaan yang dijabarkan berdasarkan persamaan Euler. Kalau persamaan Euler itu sepenuhnya untuk mengukur jarak antar dua titik, ya, sehingga variabel akhirnya merupakan X atau Y atau Z. Tetapi kalau untuk Lagrange, ya, sudah dimodifikasi tadi, maka fungsi-fungsi itu selalu dikaitkan dengan fungsi waktu. Sehingga kalau dikaitkan dengan fungsi waktu, maka hal yang bisa muncul adalah persoalan jarak dan kecepatan X dan X dot. Nah, baik, saudara-saudaraku yang saya sangat banggakan, saya pikir cukup sekian. Semoga penjelasan ini akan keberkahan
pengetahuan ilmu yang kita miliki. Dan saya akhiri dengan ucapan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.